Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah. Pemirsa yang bahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya terkait dengan isim mabni dan isim mu'rab. Ini sangat penting karena nanti sangat terkait dengan bagaimana cara kita bisa membaca kitab dengan cepat. Isim mabni adalah isim yang tidak mengalami perubahan, jadi tetap pada satu keadaan. Jadi isim yang tidak ada perubahan harokat, tidak ada perubahan huruf, dia tetap pada satu keadaan. Yang pertama adalah isim domir, yaitu kata ganti. Seperti umpamanya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, ana, nahnu. Ini isim domir. Dia dalam keadaan apapun dia tidak berubah. Harokatnya, hurufnya tidak berubah. Yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan kata tunjuk, untuk menunjuk suatu. Ini, itu namanya isim isyarah, yaitu kata-katanya hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas, tilka itu ya untuk menunjukkan jauh, yang mudzakkar, yang muannas, dzalika yang mudzakkar. Kemudian yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul itu kata hubung lah. Itu biasanya kalimatnya katanya alladzi yang berarti yang. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Jadi kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kemudian yang keempat adalah isim istifham. Jadi isim yang menunjukkan arti pertanyaan. Seperti hal, apakah, aina, di mana, man, siapa, ma, apa, kaifa, bagaimana, mata, kapan. Nah, ini menunjukkan arti pertanyaan. Isim-isim mabni ini tidak mengalami perubahan harokat. Dia baik di depan, di tengah, di akhir, tidak mengalami perubahan harokat, selamanya menetapi pada satu keadaan. Itu namanya isim mabni. Yang berikutnya adalah isim mu'rab. Mu'rab itu artinya yang mengalami perubahan. Jadi mengalami i'rab. I'rab itu perubahan akhir kata, baik perubahannya itu harokatnya atau hurufnya. Jadi isim yang mengalami perubahan ini, mengalami i'rab ini dinamakan isim mu'rab. Isim mu'rab ada berapa bagian. Yang pertama adalah isim mufrad. Ya. Di sini saya kutip ada 7 bentuk. Yang pertama adalah isim mufrad. Bentuk mufrad, bentuk menunjukkan arti satu. Jadi kalau umpamanya kolamun itu berarti satu pulpen. Kitabun satu kitab. Ya. Yang kedua adalah isim tasniyah. Jadi kalau tadi kolamun satu, sekarang kalau untuk menunjukkan dua, itu namanya isim tasniyah. Biasanya ditambahi alif dan nun atau ya dan nun di akhir. Jadi kalau kolamun menjadi kolamani atau kolamaini ketika i'rabnya rafa, jar dan nasab. Kitabun satu kitab, kalau dua kitab namanya isim tasniyah ditambahi alif dan nun atau ya dan nun. Kitabani atau kitabaini. Yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir itu adalah kata yang menunjukkan arti banyak tetapi tidak sesuai dengan bentuk mufradnya. Artinya kata yang menunjukkan arti banyak yang tidak beraturan, tidak ada aturannya. Biasanya jamak taksir ini kita hanya bisa mendengar dari orang Arab untuk jamaknya. Seperti kolamun. Kolamun satu pulpen, kolamani 2 pulpen, tapi kalau menunjukkan arti banyak maka jamak taksirnya aklamun. Ya. Kemudian juga kayak kitabun. Kitabun, kitabani, tambahan alif dan nun, jamak taksirnya kutubun. Bagaimana cara mengetahui jamak taksir? Maka kita harus bisa mendengar dari orang Arab, bisa dengan membaca kamus dan dari kamus ataupun kita mendengar dari orang Arab, karena itu sifatnya simai sehingga harus dihafal. Yang keempat adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim isim yang menunjukkan arti banyak
dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Jadi kayak umpamanya biasanya menunjukkan isim sifat. Ya, isim sifat itu seperti isim fa'il, ya. Nanti kalau dalam ilmu shorof ada isim fa'il, ada isim maf'ul, isim sifat musyabbahah itu namanya isim sifat. Biasanya kalau untuk menunjukkan jamak tambahannya wawu dan nun. Seperti umpamanya katibun, kataba yaktubu, orangnya menunjukkan katibun, satu orang penulis. Kalau untuk banyak orang penulis maka tambah wawu dan nun menjadi katibuna atau ya dan nun katibina. Aslama yuslimu muslimun. Jadi orang masuk Islam maka orang Islamnya namanya muslimun, satu orang muslim. Dua orang muslim muslimani. Tapi kalau untuk banyak maka tambah wawu dan nun muslimuna atau muslimina. Ya. Berikutnya adalah jamak muannas salim. Kalau tadi jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak, sedangkan jamak muannas salim, jamak yang menunjukkan arti perempuan banyak. Jadi kalau tadi mudzakkar untuk laki-laki tambah wawu dan nun, sedangkan untuk perempuan namanya jamak muannas salim tambahannya alif dan ta. Jadi Fatimah perempuan satu, Fatimatani dua perempuan. Kalau Fatimah banyak tambah alif dan ta. Fatimatun. Nah, itu namanya jamak muannas salim. Biasanya di akhirnya tambahan alif dan ta. Yang keenam adalah asmaul khomsah. Asmaul khomsah adalah isim yang 5 saja. Yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Abun ayah, akhun saudara, hamun mertua, fu mulut, dhu artinya orang yang memiliki. Nah, 5 kata ini namanya asmaul khomsah. Nanti perubahannya beda-beda. Tidak sama dengan isim mufrad. Dan yang terakhir adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim mufrad tapi tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Biasanya ada sebab. Seperti umpamanya kalimat atau kata Ahmad. Ahmad itu nama orang, dia isim, tapi dia ikut fi'il, kayak af'ala. Ini sebabnya 2. Biasanya sebabnya 2. Nama orang dan ikut wazan fi'il. Ini namanya isim ghairu munsharif. Atau nama orang ada tak marbutohnya. Ada mu'annas, tak mu'annasnya. Seperti bawahnya Aisyah, Hamzah. Ini namanya isim ghairu munsharif. Ya. Atau nama orang ada akhirnya alif dan nun. Seperti bawahnya Sulaiman, Farhan. Ya, ini namanya isim ghairu munsharif. Dan ada beberapa elat lainnya, sebab lainnya yang tidak saya sebutkan semuanya di sini. Cukup 3 ini aja mungkin sebagai pengantar apa itu isim ghairu munsharif. Masing-masing isim mu'rab itu dari mulai isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian asmaul khamsah dan isim ghairu munsharif itu masing-masing memiliki tanda i'rab sendiri-sendiri. Jadi tanda perubahan sendiri-sendiri. Kalau isim mufrad, nanti perubahan itu untuk isim ada 3. Namanya ada perubahan, ada i'rab rafa, nasab, dan jar. I'rab rafa, nasab, dan jar ada 3 untuk isim. Kalau untuk fi'il ada 3, rafa, nasab, dan jazm. Ya, nanti dalam kalimat itu setiap kata pasti ada i'rabnya, pasti ada kedudukannya. Untuk itu perlu kita ketahui tanda-tandanya. Untuk isim mu'rab, tanda rofa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Jadi kata Muhammad itu isim mufrad. Ketika dia harus dibaca rofa, harus dibaca dhammah, Muhammadun. Ketika dia harus dibaca nasab, maka harus dibaca dengan fathah, yaitu Muhammadan. Ketika harus dibaca kasrah, maka ketika harus dibaca jar, maka tandanya dengan kasrah menjadi Muhammadin. Jadi Muhammad bisa mengalami perubahan, tergantung nanti ambilnya, bisa perubahannya menjadi rofa, berarti Muhammadun. Seperti tadi, seperti pelajaran yang pertama, itu isim yang di awal kalimat namanya mubtada, dibaca rofa, itu berarti Muhammadun. Kalau dibaca nasab, Muhammadan. Kalau dibaca jar, Muhammadin.
Muhammadin. Kemudian isim tasniyah tanda rofaknya dengan alif, tanda nasab dan jarnya dengan ya. Jadi kalau Muhammadun mufrad, Muhammadani isim tasniyah, ketika rofa menjadi Muhammadani, ada alif. Tapi ketika nasab dan jar dia menjadi Muhammadaini. Kemudian jamak mudzakkar salim ketika rofa dibaca tandanya ada wawu, ketika nasab dan jar tandanya ya dan nun. Jadi muslimun, Muhammadun. Kalau tasniyah Muhammadani, kalau jamak Muhammaduna atau Muhammadina. Kemudian untuk jamak muannas salim, jamak taksir, tanda rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Seperti bawahnya kutubun, kutuban, kutubin. Ya. Kemudian untuk jamak muannas salim yang perempuan banyak, tanda rofaknya dengan dhammah, berarti Fatimatun, tanda nasab dan jarnya dengan kasroh, berarti Fatimatin. Sedangkan asmaul khamsah, tanda rofaknya dengan wawu, jadi kalau umpamanya kata abu, kalau rofa menjadi abuka, umpamanya ada abuka, harus ada mudhof ilaihnya, harus ada yang disandarinya. Abuka, Abu Muhammadin. Kalau umpamanya nasab abaka, aba Muhammadin. Kalau jar dengan ya, abika, abi Muhammadin. Jadi untuk asmaul khamsah, tanda rafa dengan wawu, tanda nasab dengan alif, tanda jar dengan dengan ya. Sedangkan isim ghairu munsharif sama dengan isim mufrad. Tanda rafanya dengan dhammah, tanda nasab dengan fathah, tanda jarnya yang berbeda dengan fathah. Isim ghairu munsharif rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan fathah. Ini beberapa tanda i'rab ya. Tanda i'rab dari isim yang mu'rab. Kita belajar sekarang langsung ke contoh. Huwa mudarrisun fil madrasati. Huwa ini isim dhamir. Mudarrisun isim fil madrasati. Nah, di sini huwa meskipun dia menjadi mubtada atau apa, dia tetap huwa. Nah, mudarrisun karena menjadi khobar, dia dibaca rofa menjadi mudarrisun. Fil madrasati, fi huruf jar, al madrasati dibaca jar. Hadza kitabu Muhammadin. Hadza ini isim isyarah, mabni. Mabni atau mu'rab ini? Mabni ya, tidak berubah. Kitabu Muhammadin ini menjadi khobar. Khobar harus dibaca rofa. Karena ini isim mufrad, maka menjadi kitabu Muhammadin. Muhammadinnya namanya mudhof ilaih, harus dibaca kasrah. Al-muslimuna akhul muslim. Atau al-muslim akhul muslim. Al-muslim itu isim di awal kalimat. Karena di awal kalimat, maka dibaca rofa. Al-muslimuna, jamak mudzakkar salim, tanda rofanya dengan wawu. Makanya al-muslimuna. Akhul muslim, akhunya isim asmaul khamsah. Akhu asmaul khamsah, ketika dia jadi khobar maka dibaca rofa, tanda rofanya dengan wawu. Al-muslimi mudhof ilaih. Muhammadani yadhhabani ilal fasli. Muhammadani ini isim tasniyah. Di awal kalimat dibaca rofa sebagai mubtada, maka harus ada tanda alif menjadi Muhammadani. Yadhhabani fi'il mudhari'. Ilal fasli, ila huruf al-fasli yang dijarkan. Menjadi dibaca kasroh karena ada ilah. At-tilmidhatu yarji'na ila buyutihinna. At-tilmidhatu isim jamak mu'annas salim. Tanda rafa'nya dengan dhammah, berarti dibaca at-tilmidhatu. Yarji'na fi'il mudhari' sebagai khobarnya ila buyutihinna. Karena ada ila huruf jar, maka buyuti dibaca kasroh. Ahmad yata'allamu al-arabiyyah. Ahmad di sini tadi contoh dari isim ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin. Nah, karena dia di awal kata, maka menjadi mubtada dibaca rafa menjadi Ahmadu. Yata'allamu al-arabiyyah. Khabarnya berupa fi'il mudhari', al-arabiyyata maf'ul. Al-muslimuna alladzina yadhhabuna ilal masjid hum ulama. Al-muslimuna awal kata ini terdiri dari jamak mudzakkar salim, berarti tandanya dengan wawu. Al-muslimuna.
Alladzina ini isim mausul, ini mabni ya. Yadhabuna fi'il mudhari' ilal masjid, ila huruf jar, al masjid yang dibaca jar, hum ini juga isim dhamir ya. Ulama'u, humnya mubtada, ulama'u khobar, jumlah mubtada khobar jadi khobar dari al muslimuna. Hadzani kitabani, hadzani isim isyarah. Karena dua maka tambahnya alif dan nun. Kitabani khobarnya maka dibaca rafa, karena isim tasniyah maka tandanya alif dan nun. Sulaimanu dzahibun ila suq. Sulaiman isim ghairu munsharif karena ada alif dan nun di akhirnya. Maka isim ghairu munsharif di awal kata dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhammah maka dibaca Sulaimanu. Dzahibun khobarnya dibaca rafa karena ini isim mufrad maka harus dzahibun, enggak ada alnya maka dibaca dzahibun. Ila suq, ila huruf jar, as-suqi dijarkan oleh ila. Fatimatun, fatimatun alimatun. Fatimah isim jamak muannas salim, tanda rafanya tadi dengan dhammah berarti dibaca rafa karena pertama kali maka dibaca fatimatun. Alimatun khobarnya dibaca rafa maka tanda rafanya dengan dhammah karena dia jamak muannas salim. Demikian terkait dengan tanda i'rab atau isim mabni dan isim mu'rab sama tanda i'rabnya. Ini harus difaham terlebih dahulu sebelum kita masuk pembahasan yang inti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.